WHO merekomendasikan tidak menggunakan masker saat berolahraga ya, karena jelas mengganggu kenyamanan bernapas kita ya. Hai Sobat UNES, senang sekali nih pada kesempatan kali ini saya Tuti Wijayanti bisa hadir kembali dalam podcast UNES. Nah, seperti biasa kita akan selalu menghadirkan bintang tamu yang sangat keren-keren. Dan pada kesempatan kali ini juga sama, saya akan menghadirkan seorang bintang tamu yang tentunya sangat disukai para mahasiswa, dosen juga iya, teknik juga iya, saya pun juga ikut deg-degan. Langsung saja saya perkenalkan, beliau adalah Dr. Azam. Selamat berjumpa kembali ya Bapak ya. Bagaimana Bapak, sehat Bapak? Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali Mbak Tuti. Iya. Nah, jadi Pak, tema kita kali ini, nah ini juga masih sesuai dengan, tentunya sangat sesuai dengan bidangnya Pak Azam ya, yaitu tentang tetap sehat di era new normal. Nah, nanti kita akan bincang-bincang terkait seperti apa sih tetap sehat di era new normal itu, seperti itu ya Bapak ya. Nah, jadi ada beberapa titipan, karena saya tidak ada rancangan, jadi tadi dititipi oleh beberapa tim IT dan juga Bu Direktur gitu ya, kaitannya tentang tetap sehat di era new normal. Yang pertama nih yang ingin saya tanyakan. Oh iya, mungkin sebelumnya Bapak say hello dulu sambil perkenalan, boleh deh ke Sobat UNES, silakan Pak. Baik, sampai berjumpa kembali. Nama saya Azam, Mahalul Azam. Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan di jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Oke, nah ini mungkin juga mahasiswa sudah banyak kenal ya Bapak ya. Saya tadi tuh grogi sekali karena loh ternyata narasumbernya Bapak idola sekali. Ini idolanya banyak mahasiswa ini Pak. Ada helm? Malahnya makin besar gitu ya. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan nih Pak, yang pertama, pentingnya olahraga di era new normal itu apa Pak? Seberapa penting itu? Ya, baik, olahraga di new normal ya. Jadi new normal sendiri ini kan ini ya istilahnya istilah untuk adaptasi kebiasaan baru dalam menghadapi pandemi ini. Iya. Ini kita nggak mungkin berhenti aktivitas Iya. belajar, aktivitas ekonomi dan seterusnya, sehingga kita menjalankan aktivitas tetapi dengan mengadaptasi karena adanya pandemi. Itu mungkin new normal itu. Nah, sekarang berolahraga ya, tetap berolahraga pada new normal. Jadi berolahraga ini sangat penting sekali karena di era new normal tadi yang pertama kita upayakan adalah kita selamat dulu ya, selamat dulu dari COVID-19 ini, dari COVID-19. Terus kemudian yang kedua baru aktivitas lain. Nah, untuk selamat atau menghindari dari infeksi COVID-19 ini salah satunya meningkatkan imunitas gitu kan, meningkatkan daya tahan tubuh ya. Selain ini ya protokol-protokol untuk mencegah virus memapar kita ya, dengan memakai masker, dengan jaga jarak, dengan meningkatkan imunnya dengan apa? Nah, salah satu meningkatkan imun tadi dengan olahraga tadi. Dengan olahraga ya. Itu akan meningkatkan imunitas kita, tapi tentunya olahraga yang baik dan benar juga. Nah, kira-kira yang perlu dipersiapkan ini apa saja Pak untuk bisa berolahraga dengan baik dan benar itu tadi? Pertama tadi ya, kalau olahraga yang berefek ke imunitas. Jadi olahraga yang berefek ke imunitas ini olahraga yang intensitasnya itu ringan sedang. Oh, ya, jadi jangan yang berat. Tidak dulu, boleh gitu berat. Ya? Kalau Tidak berat boleh, justru ya? menurunkan imunitas. Oh, begitu. Ya, yang ringan dan sedang itu yang seperti apa saja misalnya Pak? Yang ringan dan sedang itu parameternya sebenarnya ini denyut jantung ya, denyut nadi ya. Denyut nadinya itu ada ukurannya. Kalau diukur itu 220 dikurangi umur. Itu nanti, masalahnya saya kan sebagai orang awam nih Pak, tidak tahu ini denyut nadi saya itu oke kah atau seperti apa. Nah, itu mengeceknya secara gampangnya seperti apa Pak? Kalau kita ukur tuh sebenarnya bisa di nadi, namanya nadi radialis ya. Sejajar dengan gitu ya? dengan ibu jari. Biasanya pakai tiga jari ini ya, jari telunjuk, jari tengah, jari manis ya. Kemudian yang dua itu menekan. Nah, itu di situ ada denyut, itu dihitung biasanya paling gampang ya selama 15 detik
berapa kali denyutan kali 4 itu paling gampang mungkin itu ya. Oh gitu. Ya itu ketemu nadinya lah itu angkanya itu nggak boleh tadi dari 220 dikurangi umur misalnya 40 usianya. Oke. Atau saya hitung dulu ya Pak ya. gitu ya. 120 kurangi 40 180 gitu ya. 180 itu kalau intensitas sedang itu maksimal 70 atau 80%. 70. Ya. Oh, persen. 70% dari 180. Oh, itu begitu. Macam itu. Atau kalau cara mudah ya ini apa kalau olahraga itu kan apa gos-gosan itu apa? Ngap gitu ya. Oh iya, ngap. Itu kalau kita masih berolahraga sambil bisa bernyanyi itu namanya masih ringan. Oh, masih ringan. Kalau sedang itu bernyanyi sudah agak susah tapi masih bisa ngobrol gitu ya, masih bisa bicara itu sedang. Tapi kalau era pandemi ini nggak boleh sambil ngobrol ya, itu nanti masalah yang lain itu nanti menjadi aerosol tadi ya. Terus berat kalau kita sudah nggak bisa. Sudah susah untuk bernafas gitu ya Pak. Susah bernafas gitu ya. Oke Pak, jadi begini nih, sekarang ini kan banyak sekali tuh pecinta sepeda yang tiba-tiba muncul gitu ya. Saya lihat tetangga saya, suami saya juga sama, curhat ya Pak ya. Jadi banyak sekali yang kemudian beralih menjadi hobi bersepeda. Nah, dengar-dengar nih kemarin kalau tidak salah itu Bapak juga sempat jadi narasumber ya Pak ya, di acara narasumber atau yang diundang ya Pak ya, atau yang mengundang Pak di acara pecinta sepeda. Oh iya tempo hari dengan Pak Gubernur Ganjar juga ya Pak Ganjar juga pesepeda jadi, juga. Begini Pak, kaitannya dengan pecinta sepeda nih, karena ini kan semakin banyak yang bersepeda seperti itu. Sedangkan kalau kita perhatikan beberapa juga ada yang masih mengikuti protokol kesehatan, ada juga yang tidak, ada yang juga yang mengabaikan, bahkan malah semakin banyak yang berkerumun. Nah ini kira-kira menurut Pak Azam bagaimana nih? Apakah ini berarti masih sehatkah atau malah justru bisa memunculkan klaster baru nih di pandemi COVID ini? Kira-kira bagaimana ini Pak? Ya, tadi olahraga pilihan dulu mungkin kalau sebenarnya bersepeda ini juga pilihan yang cukup bagus juga di masa termasuk pandemi sedang ini, atau berat ini Pak kalau sepeda ini? Jadi malah bisa ringan sedang ya, tapi memang disarankan untuk bersepeda yang sendiri atau kalau berkelompok juga tidak lebih dari 5 orang gitu ya, idealnya ini paling ideal ya. 5 orang, terus jaga jaraknya juga idealnya itu rekomendasinya ini Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga itu 20 meter malah ya. Itu paling ideal ya. Paling ideal ya. Nanti menyesuaikan lah, tapi memang prinsip jaga jarak itu harus tetap dijalankan ya. Kalau bergerombol sangat banyak sekali ya selain tadi kan masker, jaga jarak, ini kita VDJ itu ventilasi durasi jarak ya. Kalau ventilasi itu untuk olahraga outdoor itu sudah bagus ya. Terus kemudian kalau indoor kan ventilasi juga harus dijaga ya. Kalau nggak ada ventilasi tidak hanya olahraga sini pada aktivitas meeting dan seterusnya itu kalau pada ruang tertutup itu harus diperhatikan ya Pak. Ventilasi itu diperhatikan. Lebih baik yang terbuka. Durasi itu nggak terlalu lama kontaknya, berkerumunnya, kemudian jarak tadi jaga jarak. Tetap jaga jarak ya Pak. Normal. Berarti sepedaan pun tidak masalah, yang penting tetap jaga jarak dan minimalnya 20 meter ya Pak ya, nggak boleh terlalu dekat seperti itu ya, dan juga maksimal 5 orang, tidak boleh lebih dari 5 orang. Rekomendasinya PDSKO tadi demikian. Nah kemudian ada satu lagi nih Pak, terkait dengan bersepeda itu, kemarin kan ada info kabar-kabar kalau bisa gitu ketika bersepeda ataupun jogging itu jangan pakai masker. Nah itu kira-kira bagaimana itu Pak? Ya memang WHO merekomendasikan tidak menggunakan masker saat berolahraga ya, karena jelas mengganggu kenyamanan bernapas kita ya, oksigennya. Terus kemudian kalau maskernya itu kain kan malah begitu kita hirup ikut nutup, itu nempel lah. Itu yang benar. Mungkin kalau ada desain yang, tapi saya belum ada beberapa ini sih referensi, tapi belum tahu studinya yang desain yang aman untuk bersepeda. Tapi memang disarankan untuk tidak memakai ya, kecuali mungkin kalau yang ini sudah betul-betul terlatih itu, jadi dia mungkin sudah bisa teradaptasi. Gitu. Kalau apalagi yang sekarang tadi banyak pesepeda baru, termasuk suami tadi katanya, benar. Pesepeda baru sebaiknya
ya hindari ini apa menggunakan masker. Mending Oh, tadi gitu ya. alternatifnya tadi jaga Sendiri jarak yang gitu strict ya. tadi 20 meter kemudian Oke. ini dan seterusnya. Berarti cara amannya kalau misalnya bersepeda berarti tetap jaga jarak ya Pak ya. Karena kan Jaga tadi kalau bersepeda, kalau olahraga secara umumnya juga diharapkan tidak menggunakan masker tapi harus melihat pada jaraknya gitu ya. Ya. Padahal kalau saya jogging itu enaknya itu berdua, bertiga sambil ngerumpi Pak. Nah, Berarti itu tidak benar juga ya Pak ya. Iya. Tidak baik ya, harusnya Gerumpinya tetap anu jaga nanti jarak. pakai apa? Oh, HP telepon gitu, ya, Pak. mungkin telepon itu masih boleh. Itu ya, itu yang masih boleh. Tapi kalau yang berkerumun gitu berdua pun juga tidak baik ya Pak ya. Ya Oke. kalau berdua pasti apa keluarga inti yang biasa kita apa bersama Iya. itu ya masih aman. Oh, Itu masih aman ya. hijau juga masih aman ya. Tapi kalau tadi apa lebih dari berlima kemudian dengan orang yang tidak pernah kita Bermacam-macam latar ketemu, belakang, nah itu yang berisiko. tempat gitu ya. Iya, Oke, itu. jadi seperti itu. Nah, berarti kalau tips bersepeda aman tadi ya Pak ya. Jadi harus jaga jarak, kemudian juga jangan sampai kebanyakan orang gitu ya. Olahraga secara umumnya juga seperti itu kurang lebihnya ya Pak ya. Ada tidak Pak yang olahraga masih aman, kemudian juga tidak terlalu ketat protokol kesehatannya? Olahraga jari, olahraga Olahraga jadi gitu ya. Atau angkat bebannya gini makanan yang diangkat beban. Jadi ya tadi olahraga yang sifatnya sendiri itu sebenarnya yang relatif aman ya, yang nggak berarti pakai yang aman partner ya. yang Jadi kayak tadi relatif bersepeda, jogging, tapi tetap atau memperhatikan lompat tali prinsip mungkin ya, Pak ya. lompat tali atau apa gym itu ya, tapi senam yang di rumah atau mungkin di depan apa sambil Gymnya tapi nyetel. sendiri di rumah Ya, masing-masing gitu senam ya. di rumah masing-masing ya, bukan. Oke. Bukan. Tapi kalau olahraga yang butuh partner lawan ya, misalnya apa badminton, tenis meja, iya. tenis itu kan ada partner, berarti kan ada kemungkinan meskipun itu partner yang nggak kontak. Iya, ya, benar. partner yang nggak kontak itu lebih sedang lagi ya, lebih gitu lebih. ya. Berarti kalau seperti basket sepak bola Nah, tidak itu yang lebih disarankan tinggi ya? lagi itu sudah jelas kontak, itu malah harus strict ya. Kalau kita lihat yang profesional kan harus tes swab dulu. Oh, iya, tes swab iya. sama Benar. semuanya negatif baru mereka boleh Boleh. kontak ya. Itu artinya kan sudah safe, dan setelah itu dia harus strict, nggak boleh kontak dengan orang lain yang nggak diketahui statusnya. Ini makanya pentingnya ini testing tadi ya, testing ya. Testingnya ini kalau kita tahu status kita lebih aman ya. Tahu status tapi bukan berarti malah menjadi efek apa ya, masking efek atau efek wah saya Aman nih, sehat, hati, terus gitu. akhirnya kemana-mana Sesuka juga hati gitu ya. bisa terpapar lagi. Oke, baik. Berarti ada beberapa hal yang perlu memang kita perhatikan terkait protokol kesehatan ya Pak ya ketika Ya. berolahraga. Olahraga boleh tapi tetap ikuti protokol kesehatan, jaga Ya, jarak jaga gitu jarak. ya. Lebih baik, lebih aman kalau olahraga yang sendiri gitu Sendirian ya, ya. Pak. Baik. Jangan bertukar alat, saya Oh, lupa jangan ya. bertukar Alat olahraga itu kan kadang Kalau kayak seperti di tempat fitness gitu ya Pak ya. atau sepeda juga gitu, wah sepedanya baru saya coba, itu kan juga ini kan nah, itu nggak Oke. boleh juga, jadi Iya. nggak boleh bertukar. Kayak kalau alat fitness apa di fitness center kalau terpaksa sekali Harus ke berpindah situ? orang ya harus disinfeksi Oke, dulu ya, oke, harus disterilkan harus dulu disterilkan gitu dulu. ya, Itu Pak mungkin ya. pada ini kan sekarang kita yang terkait olahraga prestasi ya. Kalau tadi yang kita diskusikan mungkin olahraga apa rekreasi atau Iya. hiburan. Iya. Kalau olahraga prestasi itu dia sebagai profesional sehingga harus latihan dan seterusnya. Ini agaknya kan sekarang juga new normal juga mereka akan menghadapi itu. Nah, itu kan nanti ada olahraga-olahraga yang harus alatnya bergantian, itu ya harus strict protokol-protokol kesehatan. Harus diperhatikan ya Pak ya. Iya. Baik, karena waktunya sangat terbatas, jadi saya mohon maaf sekali pada Bapak Siap. Dr. Azam karena harus terpaksanya terpotong di sini seperti itu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Seperti itu Bapak, jangan sungkan untuk kesini lagi Pak. Siap. Dan siap, semoga ya. nanti bisa diundang kembali gitu ya Pak ya. Siap. Baik, itu tadi bincang enaknya kita dan asiknya kita dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Saya Tuti Wijayanti, mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya lakukan, baik disengaja ataupun tidak. Terima kasih, tetap stay di podcast UNES dan sampai bertemu di lain kesempatan.